Selamat bergabung di channel Radiasi Positif, channel yang membahas berbagai tema sosial, dianalisa dari perspektif out of the box dari sudut pandang dimensi berbeda. Diharapkan akan menghadirkan pencerahan dan menjadi pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Iro Feldi. Ini barusan saja saya menyaksikan ulang tayangan kemarahan Jokowi yang teman-teman juga sama-sama mungkin pernah menyaksikan. Sekitar 3 minggu sampai sebulan yang lalu sudah dirilis secara resmi oleh Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara yang menyampaikan dengan resmi, walaupun ini juga rekaman yang sebenarnya live taping atau sudah kejadian aslinya 6 hari sampai 10 hari sebelumnya dan baru dirilis oleh Sekretariat Negara 10 hari kemudian setelah kejadiannya, kira-kira seperti itu, dan dirilis sekitar 3 minggu yang lalu. Dalam tayangan ini intinya ada 2 poin yang saya tangkap. Poin pertama adalah kekecewaan terhadap kinerja sebagian besar menterinya. Kinerja dalam hal menyikapi wabah corona ini. Beliau menganggap kinerja menterinya kurang cepat atau kurang tanggap, slow respon begitu kira-kira. Mungkin dirasakan Jokowi, mereka merasa ini bukan hal yang luar biasa. Jokowi menganggap harusnya mereka melakukan hal yang luar biasa, yang disebut oleh Jokowi harusnya extraordinary. Itu hal yang pertama di dalam video ini. Hal kedua adalah Jokowi sebagai reward atau sebagai warning lah kira-kira gitu, warning, sempat menyebut kata reshuffle. Reshuffle itu artinya dia akan melakukan perombakan, mungkin ada menteri yang dicopot, yang dilepas, yang dianggap tidak kompeten atau kondisinya tidak sesuai dengan harapan dia sehubungan dengan pergerakan wabah corona ini. Jadi ada 2 hal. Pertama adalah tentang kinerja, dan saya anggap apa yang ditayangkan Jokowi ini sebenarnya seperti press release resmi dari pemerintahan supaya rakyat tahu. Tujuannya apa? Saya tidak akan membahas ke situ. Intinya adalah kita positive thinking dulu supaya rakyat tahu. Nah, yang kedua adalah tentang reshuffle. Walaupun Jokowi di situ menyebut sebagai seperti warning, tetapi implikasinya sangat besar karena ada sebuah harapan tinggi terhadap rakyat bahwa Jokowi akan melakukan movement yang benar-benar extraordinary juga, luar biasa juga, sehingga betul-betul tindakan-tindakan atau langkah-langkah pemerintah ini betul-betul terasa buat rakyat. Bukan hanya lip service, bukan hanya berupa retorika-retorika semata. Nah, itu yang dikatakan Jokowi sekitar 3 minggu yang lalu. Sebenarnya bukan 3 minggu, malah 1 bulan yang lalu. Karena memang video ini ditayangkan 3 minggu yang lalu, tapi sebelumnya, 10 hari sebelumnya sudah rapat ini memang dilaksanakan secara langsung. Nah, kita sudah menunggu dalam tempo 3 minggu ini, hampir sebulan ini, progresnya. Sehubungan tayangan tersebut yang jelas, implikasinya adalah adanya harapan yang besar dari rakyat, yang nyata, sehubungan dengan kesulitan-kesulitan rakyat di tengah wabah corona ini. Kesulitan yang utama jelas kesulitan ekonomi. Jadi yang diharapkan dari pidato tersebut, dan memang rasanya di pidato tersebut menyangkut sehubungan dengan persoalan negara dan persoalan rakyat yang paling mendasar. Nah, ya, persoalan rakyat adalah jelas cuma satu saat ini, kesulitan ekonomi. Semua rakyat sama-sama merasakan kesulitan ekonomi. Dari tayangan tersebut, rakyat berharap tinggi. Rakyat sedang menunggu apa progres dari Jokowi. Apa yang dirasakan langsung oleh rakyat. Rakyat tidak mau tahu apakah itu reshuffle, apakah itu pergantian, atau apapun bentuknya itu. Yang jelas ada bantuan langsung yang terasa buat rakyat. Dan itulah dalam 3 minggu ini yang ditunggu oleh rakyat. Nah, jadi setelah dalam 3 minggu ini rakyat menunggu, progresnya apa? Ya jelas, sepertinya kita sama-sama, ya saya juga bergaul di lapangan dengan teman-teman, belum ada pergerakan nyata dari pemerintah. Apakah itu bantuan dalam bentuk memulihkan ekonomi rakyat ini, atau juga tadi
Mungkin bantuannya tidak terasa ya karena mungkin menterinya masih yang itu saja, tapi ditunggu ada pergantian menteri. Itu pun juga tidak ada sampai saat ini. Bahwa rakyat menunggu karena apa? Karena jelas tayangan ini dirilis secara resmi. Jadi semacam tidak tertulis, semacam report atau laporan kepada rakyat. Laporan bahwa Jokowi sedang bekerja, Jokowi sedang berusaha beserta timnya, kabinetnya. Inilah tayangan ini. Jadi tayangan ini formatnya adalah atau substansinya adalah seperti sebuah laporan kepada rakyat. Jadi sekarang rakyat pun menunggu laporan berikutnya. Apa laporan progresnya? Apakah dalam bentuk tayangan ataukah dalam bentuk ya fakta di lapangan, ada yang nyata. Nah, sampai saat ini kita sama-sama tahu, saya pernah baca juga di salah satu media besar di Indonesia, anti klimaks. Menyebut kata anti klimaks, saya baca seperti itu. Sama, saya sepakat dengan tulisan itu, saya nggak usah sebut media surat kabarnya, tapi menyebut dengan kata klimaks. Betul, sampai saat ini sepertinya anti klimaks. Kalau harus menunggu lama-lama lagi realisasi terhadap apa yang disampaikan oleh Jokowi tersebut, rasanya sudah terlalu lama. Malah ada kemungkinan ini, maaf, basi. Ya, berlalu begitu saja. Kalau memang ini berlalu begitu saja, ya fatal menurut saya. Karena kenapa? Apa kompetensinya, apa substansinya, atau apa kepentingannya tayangan ini disampaikan? Hanya berupa meredam, membuai rakyat saja. Ya, sayang kalau itu dilakukan. Karena yang menyampaikan ini seorang presiden. Tentu nggak pantas lah presiden melakukan ya bujuk rayu kepada rakyat supaya rakyat tenang, supaya rakyat cooling down, supaya rakyat menerima dulu. Ya jelas itu bukan kelasnya seorang presiden seperti itu. Begitu juga dalam kemarahan ini, presiden membuat suatu tanda kutip gertakan, di mana kalau dia rasa menterinya tidak bergerak cepat, dia akan melakukan reshuffle, dia akan pecatlah begitu bahasanya. Menurut saya harusnya kalimat reshuffle ini dipikirkan matang oleh Jokowi. Karena kenapa? Kalau di kemudian hari ternyata tidak ada reshuffle, jadi itu pembicaraan apa begitu loh. Kalau ini gertakan-gertakan sambal, juga tidak kelasnya buat seorang presiden melakukan gertak sambal. Kalaupun dia memang akan melakukan reshuffle, ya pede lah dia menyampaikan itu, bahwa dia akan melakukan reshuffle. Tapi kalau itu hanya berupa gertak sambal, ya itu sangat disayangkan. Seperti saya bilangkan tadi, gertak sambal ini harusnya dilakukan oleh orang pasaran ya, bukan yang levelnya presiden, begitulah kira-kira. Atau kalau dia tidak yakin bahwa di kemudian hari ini akan ada reshuffle, ya jangan perlu disampaikan itu gertakan reshuffle tersebut. Boleh sih, boleh saja. Tapi karena ini sudah dipublish, terbuka oleh umum, harusnya gertakan itu tidak diungkapkan. Kalau ini tertutup, silahkan saja. Dia gertaklah kepada anak buahnya, menterinya. Hei, kalau kamu tidak bekerja dengan baik, kamu saya akan berhentikan. Itu silahkan, face to face, di dalam ruangan tertutup. Tapi kalau dalam ruangan terbuka, harusnya seorang presiden seperti Jokowi memikirkan dengan matang. Dia harus punya visi ke depan. Apakah di depan hari, di kemudian hari, memang ini akan bisa dilaksanakan. Kalau ini tidak dilaksanakan, akan jadi bicara omong kosong. Itu yang saya maksud. Jadi, per hari ini, tayangan ini sampai saat ini masih hambar ya menurut saya. Tawar-tawar saja. Artinya tidak ada sesuatu yang nyata. Bahwa dia menegur menterinya, dan setelah itu apakah menterinya bergerak? Mungkin ya sedikit banyak ada pergerakan, tapi ya bagi rakyat tidak terasa langsung, tidak terasa, tidak segemeriah dengan tayangan tersebut di mana Jokowi menampakkan amarah yang luar biasa. Dari amarah itu sebenarnya rakyat mengharapkan hal yang besar, adanya suatu pergerakan yang nyata menyangkut ekonomi rakyat ini, tapi itu tidak terasa. Nah, mungkin kalau rakyat tidak terasa, barangkali Jokowi akan mengambil keputusan untuk reshuffle. Tapi itu pun juga tidak. Nah, itu yang evaluasi saya sampai per hari ini tentang tayangan tersebut. Makanya pernah di konten saya sebelumnya juga tentang tayangan ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di video saya di channel Radiasi Positif ini. Saya sudah juga membahas tentang Jokowi ini, tentang tayangan ini. Di mana waktu itu saya sampaikan, saya tidak menyampaikan bahwa teman-teman tidak perlu pro, tidak perlu kontra dengan apa yang dilakukan Jokowi ini. Anggap saja ini sebuah hiburan, supaya kita tidak kecewa di kemudian hari. Silakan teman-teman lihat di konten saya sebelumnya. Saya tegaskan lagi, saya mengajak waktu itu semua supaya tidak berekspektasi tinggi, tidak jatuh dalam jurang PHP. Saya sampaikan bahwa anggap saja ini sebuah hiburan. Kalau ini terjadi, alhamdulillah. Kalau ini pun terjadi, kita tidak kecewa. Jadi itulah sampai hari ini, tayangan ini
masih berupa hiburan buat kita dan tontonan, jangan disikapi dengan dukungan yang luar biasa, juga jangan diberi perlawanan kontra, menentang atau membuli tentang tayangan ini. Tidak. Kita sikapi sepositif, kita sudah dengan keadaan kondisi kita dengan sekarang ini dengan penuh dengan persoalan corona ini, jadi jangan tambah-tambah lagi dengan persoalan pertentangan tentang tayangan ini. Tayangan ini murni adalah tayangan tontonan hiburan bagi kita, dan janganlah kita terlalu jauh berharap banyak dari tayangan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.